what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Hai Sobat Investasi, jadi sebelum kita melakukan investasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu investasi? Jadi, investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut dengan investor. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang sebagai imbalan atas waktu dan resiko yang terkait dengan investasi tersebut. Istilah investasi berkaitan dengan berbagai macam aktivitas, menginvestasikan sejumlah dana pada aset real seperti tanah, emas, mesin, ataupun bangunan, maupun aset finansial seperti deposito, saham, ataupun obligasi, merupakan aktivitas investasi yang umum untuk dilakukan. Pada dasarnya, tujuan seorang investor melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Namun, tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan menjumlahkan pendapatan pada saat ini yang ditambahkan dengan nilai pendapatan masa yang akan datang. Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seorang melakukan investasi. Antara lain adalah yang pertama itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Karena seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua itu untuk mengurangi tekanan inflasi, karena dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai atau hak pemiliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Dan yang ketiga itu dorongan untuk menghemat pajak, karena beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Dan investasi yang aman untuk dilakukan yaitu investasi di pasar modal, karena pasar modal adalah suatu pasar di mana saham, obligasi, reksadana, dan instrumen investasi lainnya diperjualbelikan. Investasi di pasar modal memungkinkan para investor untuk memiliki saham atau obligasi di perusahaan yang telah terdaftar di bursa saham. Ada dua jenis investasi di pasar modal, yaitu investasi jangka pendek dan juga investasi jangka panjang. Yang pertama itu investasi jangka pendek, berarti membeli saham dan menjualnya kembali dalam waktu yang singkat dengan harapan untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan yang kedua itu ada investasi jangka panjang yang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kepemilikan saham dalam jangka waktu yang lebih lama. Investasi di pasar modal memiliki risiko yang cukup tinggi, namun jika dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan analisis yang matang, dapat memberikan keuntungan yang besar bagi seorang investor. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa sih manfaat adanya pasar modal? Jadi, manfaat dari adanya pasar modal itu sendiri yaitu yang pertama itu ada sebagai sumber pembiayaan, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Dan yang kedua itu sebagai wahana investasi, yaitu sebagai tempat berinvestasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Dan yang ketiga itu sebagai penyebaran kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Dan yang keempat itu keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme, sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Dan yang kelima itu sebagai lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja atau profesional bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun sebagai investor. Lalu, kita juga harus mengetahui apa saja resiko yang mungkin terjadi saat kita berinvestasi di pasar modal. Yang pertama itu ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas pada saham terjadi karena transaksi suatu saham sulit dijual atau dibeli. Kondisi ini terjadi karena kurangnya minat investor
investor terhadap beberapa saham, sehingga dampaknya terjadi penurunan terhadap harga saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Hal ini memungkinkan investor menjual saham dengan harga yang lebih rendah dari yang diharapkan. Yang kedua itu capital loss, terjadi penurunan nilai saham yang lebih rendah dibandingkan ketika membelinya. Resiko ini dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan, hingga kondisi-kondisi ekonomi makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, kondisi sosial, dan juga politik. Yang ketiga itu resiko kebangkrutan. Resiko ini dialami ketika perusahaan atau emiten mengalami kesulitan atau kekurangan dan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Sayangnya, klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir dari seluruh kewajiban perusahaan yang harus dilunasi, sehingga dananya bersumber dari penjualan kekayaan perusahaan. Jika andaikan terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan milik perusahaan, maka sisa tersebut akan dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Dan yang keempat yaitu resiko inflasi. Inflasi dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi daya beli masyarakat sebagai imbas dari kenaikan tingkat inflasi. Investor juga akan mempertimbangkan tingkat suku bunga pada saat itu, karena ini merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan. Dampak resiko inflasi ini terhadap investasi saham antara lain penurunan pendapatan atau dividen dan kinerja perusahaan. Yang kelima itu ada resiko forced delisting. Resiko ini terjadi karena munculnya situasi di mana perusahaan terkena sanksi penghapusan saham dari Bursa Efek Indonesia. Biasanya situasi ini disebabkan oleh kinerja keuangan yang buruk, laporan keuangan yang tidak akurat, dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Dan ada beberapa hal yang harus kita waspadai pula saat kita ingin melakukan investasi di pasar modal. Yang pertama itu kita harus mewaspadai adanya penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Seperti misalnya kayak pasti kita akan untung tinggi dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua itu kita harus mewaspadai penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. Dan yang ketiga kita juga harus mewaspadai modus investasi dengan replikasi, seperti misalnya investasi berkedok MLM dan juga pencucian dana, seperti uang kita tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Dan keempat, kita juga harus mewaspadai penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Jadi kita harus mengecek dulu izinnya ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin terkait perusahaan yang akan melakukan investasi di Indonesia. Lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui berbagai hal tentang investasi di pasar modal, kita dapat melakukan beberapa langkah-langkah saat kita ingin melakukan investasi di pasar modal. Langkah yang pertama, kita harus memahami tujuan investasi. Kita ingin berinvestasi itu untuk hal apa. Dan yang kedua, kita harus mengenali profil resiko. Yang ketiga, kita harus mempelajari alternatif investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau ETF. Dan yang keempat, kita harus memahami tingkat resiko produk investasi. Yang kelima, kita harus menentukan batas investasi kita. Yang keenam, kita harus menentukan strategi investasi yang tepat. Yang ketujuh, kita harus memanfaatkan jasa profesional untuk berkonsultasi terkait hal yang ingin kita investasikan. Yang kedelapan, kita harus mempertahankan tujuan kita dalam melakukan investasi agar investasi berjalan dengan lancar. Baik, saya akan menjelaskan efek mekanisme perdagangan saham. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu saham. Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Lalu bagaimana dengan konsep dasar saham tersebut? Sebagai contoh, Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso. Perlu modal sebesar 8 juta, namun dia hanya memiliki dana sebesar 1 juta saja. Untuk itu, Pak Bejo mengajak 7 teman-temannya bersama-sama menanamkan modal sebesar 1 juta pada usaha bakso tersebut, sehingga setiap orang dalam perusahaan bakso tersebut
memiliki saham senilai 1 juta. Selanjutnya, bagaimana dengan konsep dasar kenaikan harga dan perdagangan saham? Misalnya usaha Pak Bejo yang tadi berkembang sehingga nilainya menjadi 16 juta. Otomatis nilai saham Pak Bejo dan teman-temannya pun naik 2 kali lipat. Dan jika misalnya mereka ingin menjual saham, Pak Bejo dan teman-temannya juga bisa menjual sebagian atau seluruhnya saham yang dimilikinya ke orang lain. Mengapa kita harus berinvestasi saham? Karena yang pertama, berinvestasi saham itu mudah, terjangkau dan menguntungkan asalkan kita tahu caranya. Yang pertama itu mudah karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi dan ada online trading sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi. Kemudian terjangkau karena mulai dari 100.000 saja setiap bulan sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Selanjutnya berinvestasi itu menguntungkan, jelas karena investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang sehingga investasi di pasar modal juga bukan judi, tidak memiliki risiko yang tinggi. Selanjutnya berinvestasi saham ada contoh misalnya beli motor Tiger atau saham Astra. Ini contohnya misalnya kita ambil pada tahun 1993. Jadi pada saat itu kita diberi pilihan, kita misalnya punya dana nih 7,8 juta. Kita diberi pilihan membeli motor Tiger atau membeli lembar saham yang pada saat itu per sahamnya senilai 1.546. Jadi di dana, misalnya kita memilih untuk membeli saham Astranya, jadi di dana 7,8 juta kita bisa membeli sebanyak 5.045 lembar. Nah, dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu pada tahun 2011, harga nilai saham Astranya memiliki kenaikan atau mengalami kenaikan sebesar 428% growth. Ya, itu artinya per tahunnya itu 24%. Nah, yang tadinya kita memiliki 5.045 lembar saham Astra yang pada tahun 2011 harganya sudah 66.150 per saham. Otomatis 66.150 per saham itu dikali 5.045 lembar, kita sudah memiliki 340 juta. Yang tadinya pada tahun 1993 kita cuma memiliki dana 7,8 juta dan kita memilih untuk menginvestasinya ke saham Astra. Otomatis dalam 18 tahun kita memiliki keuntungan dan dana kita yang awalnya 7,8 juta menjadi 340 juta. Seterusnya bagaimana dengan pertumbuhan saham Unilever? Sebagai contoh misalnya Anda membeli 100 saham Unilever pada tahun 2010 dengan harga per sahamnya itu 1.000. Artinya Anda menghabiskan total 100.000 untuk membeli saham tersebut. Lalu pada tahun 2024 atau sekarang harga saham Unilever naik menjadi 2.500 per sahamnya. Dengan demikian nilai 100 saham Unilever Anda yang tadi menjadi 250.000. Sekarang ini berarti Anda mendapatkan keuntungan sebesar 150.000. Lalu selanjutnya bagaimana dengan konsep dasar obligasi? Konsep dasar obligasi yaitu surat utang jangka menengah ke panjang dapat dipindah tangankan. Selanjutnya berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Lalu seterusnya ada konsep dasar reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal atau sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham, instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAV reksadana. NAV ini adalah yang digunakan sebagai indikator harga satu reksadana. Semakin meningkat NAV per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Selanjutnya konsep dasar ETF. ETF adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. Ini ETF menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau. Kemudian
diversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Lanjut, indeks saham. Indeks saham adalah instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Selanjutnya, dapat berbentuk indeks saham individu maupun indeks sekumpulan saham atau sektoral maupun non-sektoral. Selanjutnya ada metodologi perhitungan indeks saham, yaitu IHSG sama dengan nilai pasar per nilai dasar kali 100. Nilai pasar itu adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat, sedangkan nilai dasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar. Selanjutnya, bagaimana membeli saham perdana, yaitu dari investor ke bank, lalu memberikan formulir plus bukti setor dan identitas ke agen penjual. Lalu agen penjual memberi FPPS dan DPPS ke penjamin emisi. Selanjutnya diberikan ke BA dari penjamin emisi, memberikan FPPS tadi dan DPPS ke BAI. Lalu BAI mengkonfirmasi penjatahan kembali lagi ke penjamin emisi, lalu ke agen penjual, lalu konfirmasi penjatahan ke investor lagi, baru refund ke bank. Selanjutnya, bagaimana dengan mekanisme perdagangan di pasar sekunder, yaitu siklusnya dari IDX ke KPI, terus ke KCI, lalu ke investor, ke para investor, terus ke anggota bursa, order jual beli. Begitu. Selanjutnya, informasi tentang perdagangan saham di BAI. Yang pertama, transaksi saham menggunakan continuous auction system atau sistem lelang berkelanjutan yang didasarkan kepada order driven market melalui JASNEX atau Jakarta Automated Trading System Next Generation. Yang kedua, pihak yang boleh melakukan transaksi atau melakukan order hanya anggota bursa AB yang juga menjadi anggota Krilling atau AB Krilling. Investor melakukan transaksi saham melalui AB yang memiliki izin sebagai perantara pedagang efek. Lanjut, AB akan mengenakan biaya transaksi untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh investor. Selanjutnya, transaksi dilakukan dalam bentuk scriptless dengan settlement T+3 atau transaksi dilakukan dengan remote trading system. Selanjutnya, bagaimana dengan biaya transaksi di pasar sekunder? Yang pertama, komisi broker yang dibayar investor kepada AB maksimum 1% dari nilai transaksi. Yang kedua, komisi broker dikenakan PPN 10% yang dibebankan ke investor. Yang ketiga, nilai transaksi dikenakan pajak transaksi sebesar 0,1% atau hanya untuk transaksi penjual saham. Yang keempat, ilustrasi pengenaan biaya dalam transaksi jual beli saham WXYZ sebanyak 2 lot pada harga 5.000 per saham. Selanjutnya, bagaimana dengan jadwal transaksi perdagangan? Jadi misalnya nih, Senin sampai Jumat pre-opening dari jam 8.45 sampai jam 8.55, AB dapat memasukkan order jual beli namun tidak ada transaksi yang terjadi. Sedangkan dari jam 8:55 sampai jam 9, berdasarkan harga order jual beli yang dimasukkan, sistem JATS akan menetapkan opening price saham. Selanjutnya, bagaimana pada Senin, Kamis, Jumat trading season sesi 1 jam 9 sampai jam 12, sesi 2 jam 13.30 sampai 15.49 WIB. Hari Jumat jam 9 sampai 11.30, sesi 2 14 WIB sampai 15.49 WIB. Selanjutnya pre-closing Senin sampai Jumat itu dari jam 15.50 sampai jam 16 WIB. IAB dapat memasukkan order jual beli namun tidak ada transaksi yang terjadi. Selanjutnya post trading Senin sampai Jumat itu dari jam 16.05 sampai 16.15, yaitu order dimasukkan pada harga closing price dan transaksi terjadi berdasarkan time priority. Selanjutnya tentang perubahan fraksi atau harga, yaitu transaksi saham dilakukan dalam ukuran lot di mana satu lot sama dengan 100 saham. Kedua, setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi harga tick size yang sudah ditentukan. Misalnya nih, contoh harga
kurang dari 500 fraksi sebesar Rp1. Maksimum satu kali perubahan harga itu yaitu 20. Jadi kalau misalnya 500 kurang atau sama dengan harga 5.000, yaitu fraksinya 5.000, 5. Jadi maksimum satu kali perubahan harganya itu adalah 100. Selanjutnya auto rejection system. Jadi untuk auto rejection system itu untuk mengurangi tingkat fluktuasi harga saham yang berlebihan. Permintaan harga yang melebihi ketentuan batas maksimal secara otomatis akan ditolak. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya manipulasi harga dengan menggerakkan harga saham secara berlebihan. Selanjutnya, pada saat hari pertama pedagang saham IPO, auto rejection ditetapkan 2 kali dari persen normal. Saya Anissa, di sini saya ingin melanjutkan materi yaitu mengenai struktur pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal terdiri dari LPS, Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK, dan Kementerian Keuangan. Lalu otoritas jasa keuangan di bidang pengawasan pasar modal itu ada KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia, BEI yaitu Bursa Efek Indonesia, KCEI yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perusahaan efek sebagai penjamin emisi, manajemen investasi, perantara pedagang efek. Lalu ada lembaga penunjang itu terdiri dari Kustodian, Badan Administrasi Efek, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Penilai Harga, Perlindungan Dana Pemodal, dan BAPMI. Lalu ada profesi penunjang yaitu terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai efek, dan notaris. Lalu selanjutnya ada emiten. Emiten ini terdiri dari perusahaan publik dan reksadana. Dan terakhir ada pemodal yaitu dari institusi dan retail. Lalu selanjutnya ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di sini tugas OJK itu sebagai pengatur dan pengawas terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan bank atau IKNB. Tujuan dari pendirian OJK dibentuk untuk memantau seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu selanjutnya ada mengenai Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tujuan pendirian dari BEI yaitu menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham dari BEI itu perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek atau disebut sebagai anggota bursa AB. BEI secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli tahun 1992. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, dan perdagangan. BEI wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek. BEI juga bekerja sama dengan DSN MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Lalu selanjutnya mengenai lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Tujuan dari LPP ini menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia, Bank Kustodian, AB, perusahaan efek, badan administrasi efek, atau pihak lain yang disetujui BAPEPAM dan LK. Dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE yang didirikan pada tanggal 9 Januari tahun 1998. Selanjutnya ada mengenai lembaga clearing dan penjamin atau LKP. Tujuan dari LKP ini menyediakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham lembaga clearing dan penjamin wajib ini biasanya dimiliki oleh Bursa Efek, dikelola oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia KPI, didirikan pada tanggal 5 Agustus tahun 1996. Selanjutnya ada Securities Investor Protection Fund atau SIPF. Dana Perlindungan Pemodal atau SIPF, kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Dana perlindungan diadministrasikan dan dikelola oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal yang merupakan perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan modal. Dalam hal ini adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia Securities Investor Protection Fund.
Lalu di sini juga ada mengenai pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan. Biasanya dibukakan subrekening efek pada KSA oleh kustodian, lalu memiliki nomor tunggal identitas pemodal SID dari KSA, lalu menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Ada pula pemodal yang asetnya tidak mendapatkan perlindungan, yaitu pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang. Lalu pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Pemodal merupakan afiliasi dari kedua pihak di atas. Lalu ganti rugi pemodal oleh SIPF. Pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal dilakukan jika pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggara perlindungan pemodal sesuai dengan peraturan OJK nomor 5A5 tentang penyelenggara dana perlindungan pemodal. Batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP adalah 100 juta. Batas paling tinggi untuk setiap kustodian dalam rangka pembayaran ganti kepada pemodal dengan menggunakan DPP yaitu 50 juta. Ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi di masa mendatang.